Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023. Percayalah, seperti Tuhan sudah memelihara kita di sepanjang malam yang kita lewati, maka di sepanjang hari ini Tuhan juga pasti akan memberkati, menolong, dan menyertai hidup kita. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 24 hari bersama Lukas. Dan luar biasa, hari ini kita telah berada di penghujung Lukas pasal yang ke-24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-58. Saya begitu yakin pembacaan kitab Lukas sebanyak 24 pasal selama 24 hari yang telah kita lalui sangat banyak memberikan pengajaran, tuntunan, dan arahan bagi kita dalam menjalani hidup kekristenan, serta membuat kita semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam Kristus. Amin. Mari setia terus dalam melanjutkan pembacaan kitab 1 hari 1 pasal ini. Percayalah, ada berkat spesial yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Amin. Baiklah, judul renungan kita dari pasal terakhir kitab Lukas ini adalah Tuhan selalu hadir. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Sidang jemaat Tuhan, seperti kedua murid yang sedang menempuh perjalanan ke Emmaus, kita pun juga sedang menempuh sebuah perjalanan atau peziarahan kehidupan. Sebuah perjalanan yang tidak selalu lurus dan mulus. Ada kalanya persoalan dan tantangan, ibarat jalan yang terjal dan berbatu. Akan tetapi peristiwa perjalanan ke Emmaus bukan sekedar perjalanan pulang kampung kedua murid itu, melainkan sebuah perjalanan melarikan diri dari realitas. Kabur dari sebuah kenyataan bahwa orang yang mereka kagumi sudah wafat dengan cara yang mengenaskan. Di dalam kehidupan keseharian kita pun mungkin pernah mengalami perjalanan-perjalanan menuju Emmaus, yaitu di saat kita tidak sanggup lagi untuk mengisi kehidupan ini dengan semangat baru. Karena pengalaman kegagalan dan kepahitan. Kemana kita pergi ketika persoalan itu datang menghampiri kita? Tidak bisa disangkal bahwa kebodohan yang dialami mereka pun juga sering kita alami. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan seringkali tidak bisa kita sadari, apalagi dikenali. Semua tertutup dengan segala pemikiran-pemikiran dan prasangka-prasangka negatif. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir dan menyertai setiap langkah perjalanan kita. Melalui banyak orang dan banyak peristiwa, Ia mengajarkan banyak hal. Dalam kesibukan sehari-hari, di tengah-tengah aktivitas dan pekerjaan, Tuhan selalu hadir dan menyertai. Namun, kita tidak selalu menyadari dan memikirkannya. Namun peristiwa kebangkitan dan perjumpaan Yesus dengan dua orang dalam perjalanan ke Emmaus ini menolong kita untuk memaknai bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehampaan, di tengah-tengah kekalutan, bahkan ketakutan dan kekurang yakinan kita. Dia menghadirkan dirinya di tengah-tengah liku-liku perjalanan iman umat dan terus berupaya agar kehadirannya itu dapat disadari oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Namun seringkali masalah atau persoalan menghalangi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. Betul bukan? Memaknai perjalanan ke Emmaus yang dilakukan oleh Kleopas kiranya menolong kita menyadari kehadiran Tuhan dalam berbagai peristiwa kehidupan. Mengalami perjumpaan yang mengubahkan melalui kehadirannya. Perjumpaan yang mengubahkan itu menolong kita menghadirkan kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, jangan membuat kita menjadi kecewa. Akhirnya mata iman kita tertutup untuk melihat kehadiran Tuhan. Tuhan tidak pernah dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita bagaimanapun kondisi kehidupan kita. Bagaimanapun realita perjalanan hidup kita, pahit getir dalam persoalan-persoalan hidup kita, percayalah, Dia tetap Allah yang Immanuel. Sekali lagi, jangan sampai persoalan kita, jangan sampai hal-hal yang menakutkan dalam pikiran, kekalutan dan kekhawatiran kita menutup mata iman kita untuk merasakan kehadirannya. Percayalah, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia tidak dapat mengubah segala kenyataan bahwa dirinya
adalah Immanuel, yang artinya Dia Allah menyertai kita dalam segala keadaan sampai pada akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita di akhir kitab Lukas ini memberikan kita semangat yang baru untuk tetap meyakini Allah itu adalah Allah yang Immanuel, yang tidak dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang menyertai kita dalam setiap kondisi hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.